Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fidia Zaratuzana dengan NIM 26222041, di mana di sini saya akan menjelaskan apa itu memandikan jenazah. Nah, memandikan jenazah adalah salah satu kewajiban dari umat muslim. Memandikan jenazah adalah suatu kewajiban dari umat muslim. Nah, di sini umat muslim itu juga mempunyai suatu ketentuan-ketentuan yang harus ditaati saat memandikan jenazah, di mana di sana juga ada memiliki suatu ketentuan rukun dan syarat-syarat tertentu untuk memandikan jenazah tersebut. Bukan hanya ketentuan saja, tetapi juga ada adab-adab memandikan jenazah tersebut, di mana ada beberapa adab yang harus ada yang harus ada saat memandikan jenazah tersebut. Yang pertama yaitu niat ikhlas karena Allah, karena niat yang ikhlas akan mendapatkan pahala untuk kita, dan kita juga ikhlas untuk memandikan jenazah tersebut. Selanjutnya yaitu menutupi aib apa saja yang menjadi saat memandikan jenazah tersebut. Selanjutnya yaitu setelah memandikan jenazah, orang yang memandikan ini disunahkan untuk mandi atau membersihkan diri juga. Selanjutnya, selain ada adab-adab dan ketentuan syarat untuk memandikan jenazah, lalu ada juga tata cara memandikan jenazah. Yang pertama, batas mencukupi atau minimal. Yang kedua, atau batas minimal kesempurnaan. Yang ketiga, nah, itulah suatu adab-adab yang harus ditaati untuk seorang yang memandikan jenazah. Selanjutnya yaitu sebelum jenazah dimandikan, maka persiapkanlah terlebih dahulu alat-alat atau bahan-bahan yang untuk memandikan jenazah. Di sini saya akan menjelaskan atau mempraktekkan cara-cara untuk memandikan jenazah. Pertama-tama di sini ada bahan atau alatnya untuk digunakan untuk memandikan jenazah. Pertama itu ada air bersih suci dari hadas atau najis. Terus di sini juga ada air yang berisi air tabarus dan air bersih untuk berwudu. Di sini juga ada kain untuk pengganti di saat berwudu. Ada sabun atau sampo. Lalu ada kapas. Yaitu niat untuk memandikan jenazah. Selanjutnya, langsung saja kita mandikan jenazah dari atas kepala sampai ke bagian bawah, sampai kaki. Lalu di bagian kanan juga kita siram sampai bagian kaki. Lalu di bagian kiri juga disirami sampai kaki. Selanjutnya kita akan membersihkan bagian lubang-lubang tertentu di bagian tubuh jenazah, seperti bagian telinga jenazah. Di bagian kanan telinga jenazah dibersihkan, lalu di bagian kiri telinga jenazah, lalu di bagian hidung bagian kiri, terus di bagian kanan, lalu hidung bagian kiri, lalu mulut atau giginya untuk kita bersihkan. Lalu di bagian yaitu ketiak bagian kaki kanan, lalu sela-sela tangan bagian kanan juga dibersihkan di sini. Lalu ketiak bagian kiri juga dibersihkan. Lalu sela-sela bagian kanan kiri juga dibersihkan. Dan selanjutnya yaitu membersihkan kemaluan jenazah, lalu lanjut kepada membersihkan sela-sela kaki kanan jenazah, lalu sela-sela kaki bagian kiri jenazah. Selanjutnya kita akan menyampokan atau membersihkan rambut jenazah dengan sampo. Lalu kita akan menyabuni jenazah
di seluruh bagian badan jenazah, di bagian tangan kanan jenazah, lalu bagian kiri jenazah, lalu sebagian seluruh jenazah, tubuh jenazah. Akan mengangkat tubuh jenazah seperti posisi duduk, lalu tekan-tekan perut jenazah sehingga mengeluarkan kotoran-kotoran yang sisa di dalam perut jenazah. Lalu kita baringkan lagi jenazah tersebut. Selanjutnya yaitu kita akan bersihkan bagian kanan jenazah dari kotoran-kotoran tersebut. Lalu bagian kiri jenazah, nah kita akan siram atau bersihkan lagi sabun-sabun tersebut dari tubuh jenazah. Bagian kanan kita bersihkan, lalu bagian kiri juga kita bersihkan. Tepat. Kita akan mengganti pakaian atau bagian yang basah atau kain yang basah yang telah kita mandikan jenazah tersebut. Lalu kita akan kita akan menarik bagian atau pakaian yang basah tersebut di bagian tubuh jenazah. Kita akan melakukan wudhu untuk jenazah. Jangan lupa juga untuk Nawaitul wudu'a lihadasil maitati lillahi ta'ala. yang pertama dilakukan yaitu basuh bagian wajah dari jenazah tersebut. Lalu basuh bagian tangan jenazah, bagian kanan jenazah, lalu bagian tangan kiri jenazah, lalu basuh bagian kepala jenazah, usapkan kepala jenazah, lalu basuh kaki jenazah. Bersihkan sel-sel